Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini video ini saya buat untuk menjelaskan mengenai zakat profesi yang menjadi salah satu pembahasan kita dalam mata kuliah fikih muamalat kontemporer. Baik, langsung saja ya. Apa itu zakat profesi? Yaitu zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia usahakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Ini pengertian istilahnya, tapi agak ribet juga ya memahaminya. Intinya zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan pekerjaan harian kita gitu ya. Baik Anda itu bekerja sebagai real estate alias perumahan, construction atau insinyur gitu ya, education atau guru, banking, orang perbankan, orang politik, politisi, DPR, menteri, pejabat, ataupun penambang gitu ya, tambang. Jadi pekerjaan apapun, kalau Anda memiliki gaji, usaha, penghasilan, pendapatan, maka itu ada zakatnya. Seperti itu definisi sederhananya apa itu zakat profesi. Kemudian mengapa kok zakat profesi ini harus ada? Dulunya kan profesi manusia itu terbatas hanya dalam bidang perdagangan, pertanian, peternakan, tambang, jasa sederhana, sama seperti game Harvest Moon yang saya screenshot di sini ya. Dia cuma kerjanya nanam kebun gitu ya. Kemudian memelihara sapi, kambing, ternak, kadang-kadang nambang di dalam gua, kadang-kadang diminta jasanya oleh teman-temannya gitu ya. Jadi sederhana banget dulu. Tapi sekarang sumber rezeki itu udah lebih banyak. Ada polisi, ada dokter, ada pengacara, ada aktor, ada atlet, dan lain sebagainya. Banyak banget sekarang sumber rezeki. YouTuber juga ada ya. Nah, profesi modern ini justru sekarang lebih menghasilkan dibandingkan profesi klasik di masa lalu. Petani saja sekarang kita anggap sudah menjadi golongan menengah ke bawah. Nah, lantas kalau petani yang menengah ke bawah ini wajib zakat, kok dokter, pengacara, dan lain-lainnya nggak wajib zakat? Nah, rasionalitas ini yang kemudian membuat banyak ulama kontemporer ingin mewajibkan zakat kepada profesi manapun, tidak hanya pertanian, perkebunan, tambang, dan kawan-kawannya, yang sebenarnya banyak profesi lain yang lebih menghasilkan tapi tidak ada zakatnya. Karena itulah maka zakat profesi harus ada. Nah, para ulama sendiri dalam memahami objek zakat ini juga sama seperti zakat perusahaan ya, terbagi menjadi dua. Ada yang memahaminya dengan pendekatan khusus, ada juga yang pendekatan umum. Ulama yang memahami objek zakat dengan cara pendekatan khusus ini beranggapan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah harta yang ditulis dalam Quran dan hadis, yaitu emas perak, pertanian, peternakan, perdagangan, dan barang temuan atau tambang dalam kurung rikas ya. Hanya 5 itu saja. Artinya pekerjaan apapun sisanya, dokter nggak termasuk, pengacara juga nggak termasuk, PNS juga nggak termasuk, YouTuber apalagi nggak termasuk juga. Jadi pekerjaan apapun di luar yang 5 ini itu tidak termasuk objek zakat. Artinya tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Nah, sementara ulama lainnya, khususnya ulama-ulama kontemporer, mereka ingin memahami objek zakat ini secara umum, bahwa segala macam harta halal yang didapatkan manusia dari sumber dan profesi apapun, kalau memang sudah sampai nisab, maka ya wajib juga dikeluarkan zakatnya. Jangan hanya petani saja atau peternak saja yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, tapi profesi lainnya pun juga wajib dikenakan zakat, seperti itu. Nah, adapun sejarah dari zakat profesi ini, pernah gitu ya di masa yang lalu Rasul menetapkan kepada Utab bin Asid yang menjabat sebagai gubernur Mekah untuk menyisihkan 2 dirham per harinya ke Baitul Mal. Nah, ini maksudnya kenapa kok dia diharuskan seperti itu? Karena dia menjabat sebagai gubernur, dan gubernur itu adalah pekerjaan juga. Tadi di awal kita sampaikan bahwa politisi itu juga adalah profesi yang sebaiknya juga dikenakan zakat. Nah, ini sudah dipraktekkan pada zaman Nabi.
Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Muawiyah, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan zakat kepada pegawainya kalau gajinya mencapai nisab tertentu. Artinya dari para khalifah ini sudah ada potong gaji untuk zakat. Nah, sahabat Nabi yang masih hidup pada saat itu tidak ada yang mengingkari kebijakan ini. Artinya sahabat-sahabat pun sudah setuju dengan apa itu zakat profesi. Berikutnya Ibnu Mas'ud, juga seorang sahabat Nabi. Setiap kali memberikan upah, dia akan memotong upah tersebut sebesar 2,5% untuk keperluan zakatnya. Nah, rasionalitasnya di sini, tidak mungkin ada sahabat Nabi yang berani menetapkan kewajiban zakat kalau zakat itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Apalagi dalam hal ibadah, hukum asalnya adalah haram gitu ya, kecuali ada dalil tertentu yang mewajibkannya. Nah, maka di sini para sahabat berpandangan bahwa profesi apapun selain pertanian dan perkebunan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran itu juga perlu dipotong 2,5% untuk keperluan zakat, dan inilah yang kita namakan dengan zakat profesi. Nah, adapun di negara lain, yang pertama di sini yang saya sebutkan adalah Saudi Arabia. Dalam Fatwa 282 tahun 1392 Hijriah disebutkan bahwa wajib zakat bagi pegawai yang mendapatkan gaji bulanan jika gaji bulanannya mencapai nisab tertentu. Seperti itu ya. Nah, sementara itu kalau di Kuwait pernah diadakan muktamar internasional tentang zakat ya tahun 30 April 1984, di mana di sana ada penetapan wajib zakat atas gaji dan penghasilan dari pekerjaan ataupun seluruh pendapatan lainnya. Artinya kalau Anda berdagang apapun gitu ya, kalau memang di sana ada pendapatan dan mencapai nisab, maka Anda pun juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu kalau di Kuwait. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia pernah ada sidang Komisi Fatwa MUI di Padang Panjang tahun Januari 2009 yang menyebutkan bahwa zakat profesi itu wajib. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan juga bahwa profesi atau penghasilan adalah salah satu sumber zakat yang wajib dibayarkan. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung zakat profesi ini kalau memang wajib? Nah, penghitungan zakatnya itu dikiaskan kepada zakat mal atau zakat emas dan perak ya. Nah, nisab zakat profesi ini kalau kita mengacu ke zakat emas tadi adalah minimal kita punya 85 gram emas dengan wajib zakat sebesar 2,5%. Nah, kalau kita coba hitung gitu ya, misalnya hari ini pada tanggal 12 April 2020 harga emasnya adalah 951.000. Ini naik banget ya. Padahal bulan Januari kemarin masih 700, sekarang udah 900.000. Naiknya udah berapa puluh persen ini ya. Ya pada intinya di sini cara menghitungnya adalah 950.000 tadi kita kali dengan 85. Nah, artinya kita minimal harus punya gaji 80 juta sekian per tahun. 80 juta sekian per tahun itu kalau kita bagi menjadi 12 berarti adalah 6.700.000 sekian ya. Jadi kalau Anda punya penghasilan di atas ini tiap bulannya, maka Anda telah kena yang namanya wajib zakat profesi. Nah, berapa zakatnya? 2,5% dari 6,7 juta itu adalah 168.000 sekian. Nah, jadi minimal penghasilan kita kalau kita ingin kena zakat gitu ya, kalau kita dikenakan zakat adalah 6,7 untuk sekarang. Nanti kalau harga emasnya turun berarti dia juga akan ikut turun gitu ya. Sedangkan wajib zakatnya adalah sebesar 168.000. Nah, demikianlah contoh cara ngitungnya. Jadi cara menghitungnya kita harus mengetahui dulu harga emas saat ini. Bagaimana kita cari tahunya ya tinggal Google aja gitu ya. Karena di Google itu cukup update berapa harga emas di musim corona ini memang naik sekali ya, karena ya begitulah ya kondisi ekonomi global kita gara-gara virus ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai zakat profesi ini. Kalau teman-teman mahasiswa ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.